إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-Mustafa amma ba'd. Ikhwani al-kiram dan akhwati al-karimat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan pembahasan nahwu kita dengan membaca kitab Qatrun Nada wa Barnus Soda yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hatta. Insyaallah ta'ala malam ini kita murajaah karena pada pertemuan sebelumnya qadarullah kita lupa direkam agar nanti pembahasannya terurut, jadi kita ulang ya sementara. Jadi ikhwan yang atau akhwat yang sudah hadir pada pertemuan pekan lalu tidak mengapa sebagai bahan murajaah, dan teman-teman yang tidak hadir sebelumnya juga bisa ikut mengambil faedah insyaallah ta'ala. Baik. Tafadhal dibaca ikhwan dari sini. Walamma dzakartu afdal. Dibaca ikhwan. Ikhwan ada yang baca? Ikhwan, tayyib. Ustaz. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa lima dzakartu ana hilang deh Ustaz. Afwan Ustaz, ana beda kitab. Tutmaru wujuban ba'da lam juhud al istalatu fi zakar baqiyatu as-sa'il allati yajibu fiha itmarun an wa hiya arba'. Ihdaha ba'da hatta wa'lam anna lil fa'li wa'lam anna lil fi'li ba'da hatta halataini ar-raf'u wa nasbu. Nah, Ustaz. Ya, terus Akhil Aziz. Nah, wa amma nasbu, teruskan. Afwan Ustaz, mundukan scroll Ustaz. Faman nasbu fasyartuhu Afwan Ustaz, hilang deh Ustaz. Oi, apa? Oke, sebentar Akhil Aziz. Ya, tafadhal. Tafadhal Akhil Aziz, kelihatan? Sudah Ustaz. Faman nasbu fasyartuhu kawanul fi'lu mustaqbalan
binisbati ila ma qablaha sawa'an kana mustaqbalan binisbati ila zaman takallum al-ula أو لا. zaman takallum awalan. Namsad fal awwalu kaqaulihi ta'ala lanabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Faina ruju'a Musa alaihi salatu wassalam mustaqbal binisbati ilal amraini jami'an. Wasani kaqaulihi ta'ala wa zulzilu hatta yaqulur rasul li'anna qawla rasul wa in kana madiyan binisbati ila zamanil ikhbari ila annahu mustaqbal binisbati ila zilzalihim. نعم يكفي يا عزيز جزاك الله خير. Nah, Ustaz. طيب إخواني الكرام dan akhwati al-karimat, Al-Imam Ibn Hisham rahimahullah ta'ala mengatakan walamma dzakartu annaha tudmar wujuban ba'da lamil juhudi istatarattu fi dzikri baqiyatil masaili allati yajibu fiha idmaru an wa hiya arba'un. Kata beliau, dan tatkala aku telah menyebutkan bahwasannya an itu idmarnya, hukumnya wajib setelah lam al-juhud, maka juga aku akan menyebutkan beberapa yang tersisa dari permasalahan yang mana an itu juga hukumnya idmar wujuban. Jadi idmar artinya adalah yang dia disembunyikan. Hukumnya wajib. Ada 4 keadaan. Ihdaha. Di antaranya, ya, salah satu di antaranya adalah ba'da hatta. Nah, di sini ikhwan disebutkan an mudmar wujuban apabila dia jatuh setelah hatta. Jadi mudmar itu adalah disembunyikan, dihilangkan, namun ada an di situ. Ya, jadi wujub, hukumnya adalah wajib. Wa'lam anna lil fi'li ba'da hatta halataini. Dan ketahuilah bahwasannya bagi fi'il yang jatuh setelah hatta itu ada 2 keadaan. Fil mudhari' maksudnya ya. Yang pertama adalah ar-raf'u wan nasbu. Yang pertama fi'il yang jatuh setelah hatta itu keadaannya ada 2. Tentunya fi'il mudhari' ya, karena hatta itu adalah amil nasab yang mana menasabkan fi'il mudhari' bukan fi'il madhi, kemudian juga fi'il amr. Ada 2 hukum. Yang pertama rafa, kemudian nasab. Kemudian kata beliau di sini, fa amman nasbu, dan adapun nasab, fa syartuhu kaunul fi'li mustaqbalan bin nisbati ila ma qablaha. Nah, syarat fi'il mudhari itu nasab jatuh setelah hatta, hendaknya fi'il itu mustaqbal. Maksudnya adalah belum terjadi, akan terjadi. Itu namanya mustaqbal bin nisbati ila ma qablaha, yang mana tentunya ada kaitan dengan kalimat yang sebelumnya. Sawa'un kana mustaqbalan bin nisbati ila zamanit takallumi aw la. Sama saja makna mustaqbal itu maknanya adalah ketika orang itu sedang berbicara atau tidak. Fal awwalu kaqoulihi ta'ala. Yang pertama, misalnya kita berikan contoh. Contoh apa itu? Yaitu contoh nasab fa syartuhu fa amman nasbu fa syartuhu kaunul fi'li mustaqbalan
bin nisbati ila ma qablaha. Contohnya adalah lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Perhatikan ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum jami'an, yang menjadi pokok pembahasan kita adalah lafaz hatta yarji'a. Yarji'a ini dia mansub bukan karena hatta, tapi ada an mudmarah. Jadi takdirnya adalah lan namraha alaihi akifina hatta an yarji'a ilaina Musa. Nah, kenapa kok an disembunyikan? Yang mana itu adalah wujuban karena jatuh setelah hatta. Demikian. Nah, perhatikan lafaz hatta yarji'a ilaina Musa ini adalah mustakbal. Yang mana mustakbal ini itu memiliki kaitan dengan lafaz sebelumnya. Apa itu? Akifin. Maksudnya kita akan terus berdiri ya sampai kapan? Sampai Nabi Musa kembali kepada kita. Nah, jadi al-mustaqbal itu adalah hatta yarji'a yang ada kaitannya dengan lafaz sebelumnya. Apa itu kaitannya? Yaitu berdirinya orang ya kaumnya Nabi Musa sampai Nabi Musa kapan? Kembali kepada mereka. Makanya disebutkan di sini fa inna ruju'a Musa alaihi salatu wassalam mustaqbalun bin nisbati ilal amrayni jami'an. Maka sesungguhnya kembalinya Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah mustaqbal, waktunya akan terjadi ketika disandarkan kepada dua hal. Apa itu? Yaitu rujuk, kemudian waktul akif. Ya, waktu kembali sama waktu berdiri. Itu maksudnya apa? Al-amrayni. Jadi al-mustaqbal ila ma qablaha. Waktunya belum terjadi, akan terjadi, yang mana ada kaitannya dengan hal yang sebelumnya. Watsani ka qaulihi ta'ala. Kemudian contoh yang kedua lagi misalnya. Wazulzilu hatta yakula rasul. Dan mereka digoncang, diberikan gempa. Ya. Sampai kapan? Sampai Rasul berkata. Perhatikan. Lianna qawla rasul wa in kana madiyan bin nisbati ila zamanil ikhbar illa annahu mustaqbalun bin nisbati ila zilzalihim. Ya. Karena ucapan ar-rasul itu pada hakikatnya adalah mustaqbal. Ya, namun zamannya adalah madhi, telah berlalu. Ya. Kenapa kita katakan madhi telah berlalu? Karena menggunakan zulzilu. Ini adalah fi'il madhi majhul. Nah, walaupun dia menunjukkan madhi, namun karena waktunya mustaqbal akan terjadi, maka hatta di sini itu yang menasabkan bukan dia sendiri, bukan hatta itu sendiri, tapi adalah an al-mudmarah. Ya, karena kalau misalnya kita ingin lihat ayat ini, zulzilu itu adalah madhi, mereka telah digoncangkan. Kemudian hatta yaqular rasul, ketika ini disampaikan juga, ini penyampaiannya sudah berlalu. Ini juga maknanya madhi. Namun ya, dalam konteks ayat ini maksudnya apa? Walaupun zulzilu ini maknanya madhi, telah berlalu, namun hatta yaqular rasul menggunakan fil mudhari yang mana maknanya adalah al-mustaqbal. Jadi hatta an yakula, an mudmar wujuban karena dia jatuh setelah hatta. Baik ikhwan dan akhwat, sampai di sini antum dan antunna
Jelas insyaallah ya. Ikhwanul akhwat Jelas jelas. insyaallah Ustaz. Insyaallah jelas Ustaz. Akhwat jelas. Insyaallah wadih Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiikum jami'an. Sekarang kita lanjutkan. Walihatta allati yantasibul fi'lu ba'daha ma'nayani. Fataratan takunu bima'na kay. وذلك إذا كان ما قبلها علة لما بعدها نحو أسلم حتى تدخل الجنة وتارة تكون بمعنى إلى وذلك إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها كقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين hatta yarji'a ilaina Musa. Baik. Dan untuk hatta itu sendiri yang mana fi'il mudhari' menjadi mansub setelahnya paling tidak ada dua makna, ada dua arti ya. Fataratan takunu bima'na kai. Hatta itu terkadang bermakna kai, artinya supaya atau agar, ya itu namanya kai. Kapan? Wadzalika idza kana ma qablaha illatan lima ba'daha. Apabila ada illah sebelumnya yang mana memiliki kaitan dengan hal yang setelahnya. Contoh misalnya aslim hatta tadkhulal jannata. Aslim hatta tadkhulal jannata. Jadi sebelum masuk surga, maka ada illah sebab orang masuk surga. Apa itu? Dukhul al-Islam. Masuklah Islam sehingga atau agar kamu itu masuk ke dalam surga. Ada illahnya. Illahnya apa? Dukhulul Islam. Itu illahnya. Jadi takdirnya adalah aslim hatta anta dakhulal jannata. Demikian. Jadi hatta maknanya bisa kai. Ini yang pertama. Namun syaratnya idza kana ma qablaha illatan lima ba'daha. Baik. Kemudian yang kedua, wataratan takunu bima'na ila, dan terkadang juga hatta itu maknanya ila, sampai. Wadzalika idza kana ma ba'daha ghayatan lima qablaha. Syaratnya apa? Apabila setelahnya itu menunjukkan ghayah, pengujung, ya, lima qablaha, terhadap yang sebelumnya. Kaqaulihi ta'ala lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Kita senantiasa akan terus berdiri, ya, atau berdiam diri, ya, sampai Nabi Musa kembali kepada kita. Baik, jadi maksudnya apa? Goyah berhentinya mereka berdiri kapan? Ya, sampai Nabi Musa datang kembali. Wa qaulika anta lasiranna hatta tatlu'a syamsu. Sungguh saya akan berjalan sampai kapan? Ya, sampai terbitnya matahari. Berarti kalau misalnya matahari sudah terbit, maka saya tidak berjalan lagi. Nah, demikian. Wa qad tasluhu lil ma'nayaini ma'an. Nah, dan terkadang juga dua makna ini bisa dipakai. Maksudnya hatta bima'na kai dan juga hatta bima'na ila. Kaqaulihi ta'ala faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Nah, jadi lafaz hatta tafi'a ila amrillah ini memiliki dua makna.
Maknanya adalah yahtamil an yakuna al-ma'na kay tafi'a au ila an tafi'a. Jadi maknanya bisa dua, bisa bermakna kay, bisa juga bermakna ila. Bisa bermakna agar, ya, untuk, atau juga maknanya ila, sampai. Demikian. Baik, akhwat, gantian sekarang dibaca. Wan nasbu. Ana Ustaz. Tafadhali. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. والنصب في هذه المواضع وما أشبهها بأن مضمرة بعد حتى حتما لا بحتى نفسها Nafsiha. لا بحتى نفسها خلافا للكوفيين لأنها قد عملت في الأسماء الجرة كقوله تعالى حتى مطلع الفجر حتى حين فلو عملت في الأفعال النصب لازم أن يكون لنا عامل واحد يعمل تارة في الأسماء وتارة في الأفعال وهذا لا نظير له في العربية. Baik, yakfi. Nah, kemudian kata muallif rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan wan nasbu fi hadhihi al-mawadhi'i wa ma ashbahaha bi an mudmaratan ba'da hatta hatman. Dan nasab pada tempat-tempat ini dan yang semisalnya itu adalah hatta mudmar, an mudmar yang dia jatuh setelah hatta hatman, wujuban, ya. La bi hatta nafsiha, bukan karena hatta sendirinya. Taib. Maksudnya di sini ikhwan dan akhwat, yang sedang dibicarakan adalah apakah hatta itu yang menasabkan fi'il mudhari' secara sendirinya, atau yang menasabkan itu bukan hatta tapi an al-mudmarah. Nah, di sini para ulama lughah, ya, Basra dan Kufah berselisih pendapat. Ana ulangi kembali, ya. Apakah yang menasabkan fi'il mudhari itu hatta sendiri, atau ada huruf yang menasabkan selain hatta, yaitu an. Ini yang diselisihkan oleh para ulama, baik ulama Basrah maupun ulama Kufah. Khilafan lil Kufiyin, berbeda dengan ulama Kufah. Nah, berarti dari sini ikhwan dan akhwat rahimakumullah jami'an, kita bisa menarik kesimpulan kalau ulama Basrah mereka berpendapat bahwasannya fi'il mudhari' mansub itu bukan karena hatta tapi karena an mudmarah wujuban. Nah, ini pendapatnya ulama Basra. Sedangkan pendapatnya ulama Kufah, mereka mengatakan bahwasannya yang menasabkan fi'il mudhari itu adalah hatta itu sendiri dan bukan an mudmarah. Demikian. Kenapa kata ulama Kufah? Li'annaha qad amilat fil asma'i al-jarra kaqaulihi ta'ala hatta matla'il fajri hatta hinin. Ya. Karena kalimat hatta itu dia sungguh beramal pada isim, ya, sebagai huruf jar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala hatta matla'il fajri. Matla'i ini adalah hatta. Hatta hinin. Hinin ini majrur karena hatta. Kemudian kata ulama Basra, falau amilat fil asma'i an-nasba lazima an yakuna lana amilun wahidun
ya'malu taratan fil asma'i wa taratan fil af'ali. Tayyib. Jika seandainya hatta itu beramal yang mana dia menasabkan langsung pada fi'il mudhari', maka harusnya yang menjadi amil itu ya hatta itu saja sendiri, nggak boleh yang lainnya. Ya, amil wahid hatta itu sendiri saja. Ya, jadi di fi'il mudhari' dia menasabkan, kemudian pada isim juga dia memajrurkan, demikian. Nah, di sini kata Ibnu Hisham, kata beliau rahimahullah taala, wa hadza la nadhira lahu fil arabiyyati. Nah, dan ini tidak ditemukan dalam bahasa Arab. Apa maksudnya? Maksudnya hatta itu tidak bisa beramal dengan dua amalan. Nah, makanya pendapat yang rajih, pendapat yang sahih, bahwasannya yang menasabkan fil mudhari itu bukan hatta itu sendiri, tapi adalah fi'il tapi adalah huruf an mudmarah wujuban. Nah, ketika kita sebutkan demikian, maka hatta yang berada pada isim namanya hatta harful jar. Demikian. Baik. Itu adalah yang nasab wujubun nasbi. Ya, maksudnya wujubun nasbi atau juga wujub an mudmarah. Baik. Sekarang kita lanjutkan adalah wa amma raf'ul fi'li ba'daha falahu thalathatu syurutin. Dan adapun fi'il mudhari' yang jatuh setelah hatta, yang mana dia dibaca marfu', maka paling tidak ada 3 syarat. Ya, ada 3 syarat. Al-awwal kaunuhu musabbaban amma qablaha walihada imtana'ar raf'u. Ya. Syarat yang pertama, kalau misalnya kita ingin baca dia dengan marfu, maka jangan sampai terjadi seperti ini. Apa itu? Menjadi sebab terhadap apa yang sebelumnya. Tayyib. Sirtu hatta tatlu'ash syamsu. Enggak boleh kita baca hatta tatlu'u. Kenapa? Karena ya berjalannya orang tersebut itu tidak menyebabkan terbitnya matahari. Tidak menyebabkan terbitnya matahari. Nah, demikian. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan hal yang sebelumnya. Tayyib. Kaunuhu musabbaban amma qablaha wa lihadza imtana'a ar-rafu nahwu sirtu hatta tatlu'a asy-syamsu li anna as-sayra la yakunu sababan litulu'iha. Karena yang namanya as-sayr itu tidak menjadi sebab dengan terbitnya matahari. Makanya dia dibaca mansub bukan marfu. Yang kedua, an yakuna zamanul fi'li al-hala dan istiqbal. Hendaknya zaman fi'il itu adalah hal. Kejadiannya sedang terjadi sekarang, bukan mal mustaqbal. Ya. Akan terjadi al-aksi min syartin nasbi. Ya. Illa annal hala taratan yakunu tahqiqan wa taratan yakunu takdiran. Terkadang yang namanya kejadian al-hal sekarang itu bisa bermakna tahqiq, ya, sedang terjadi memang, atau juga takdir, ditakdirkan. Wal awwal ka qaulika sirtu hatta adkhuluha. Ya, saya masuk, ya, sampai saya berjalan
sampai masuk kepada hal tersebut. Baik, ini kita baca adkhulu marfu bukan mansub ya. Kenapa? Karena dia zamanul fi'li al-hal bukan al-mustaqbal. Jadi dia mengabarkan sesuatu sedang terjadi pada saat itu, maka dia dibaca marfu bukan mansub. إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول والثاني كالمثال المذكور إذا كان سبب الدخول قد مضي ولكنك أردت حكاية الحال. طيب. Atau juga maknanya ketika engkau sedang mengkisahkan sesuatu yang sedang terjadi, itu juga adalah halat, itu juga adalah maknanya apa tadi, al-hal ya, atau tidak al-mustaqbal, sedang terjadi kemudian penjenengan kisahkan, kemudian dikisahkan, diceritakan yang sedang terjadi. Misalnya saya tadi makan ayam, hatta akulu ad-dajjaja. Nah, saya sedang makan ayam bukan akula. Kenapa? Karena al-hikayah yang sedang terjadi. Demikian. Kemudian juga contoh misalnya bisa kita katakan hatta yaqulur rasul, apabila zaman at-takallum al-hal yang sedang terjadi. Di anna zilzal wal qaul qad madaya. Demikian. Tayyib, karena zilzal dan qaul itu sudah terjadi, ya telah terjadi, namun al-qaul maknanya tadi sedang diceritakan, maka bermakna al-hal. Al-thalith أن يكون ما قبلها تاما ولهذا امتنع الرفع في نحو سيري حتى أدخلها. Baik, hendaknya sebelumnya bermakna tam. Ya, tam itu dia tidak memiliki afan. Tam itu maknanya adalah kana yang dia butuh fa'il ya, sedangkan kana yang dia butuh isim atau khabar namanya adalah nuqsan. Baik. Contohnya misalnya kana sayri hatta adkhulaha. Sayri ini adalah kana tam ya, kana sayri hatta adkhulaha. Jadi makanya dia dibaca dengan mansub bukan marfu. Idza humilat kana 'ala nuqsan dunat tamam. Apabila kana itu dibawa kepada nuqsan enggak tamam. Baik. Barakallahu fikum. Jadi kana sayri afan. Kana sayri ini adalah kana naqis yang dia butuh isim, tidak tamam. Kalau kananya tamam yaitu kana yang butuh fa'il, maka dibaca hatta adkhuluha. Tapi kalau karena di sini maknanya adalah nuqsan, nakis, butuh isim saja, maka kita baca hatta adkhulaha. Demikian. Baik. Kemudian ikhwan dan akhwat, kita lanjutkan al-mas'alatu tsaniyatu, permasalahan yang kedua, ba'da au allati bima'na ila au illa. Baik. An mudmar wujuban juga apabila jatuh setelah au, yang mana maknanya dua. Au ini maknanya dua. Bisa bermakna ila, bisa juga illa. Fal awwalu ka qaulika. Kemudian contoh yang pertama yang maknanya ila adalah la alzamannaka au taqdiyani haqqi. Jadi asalnya adalah ila au ila an taqdiyani haqqi. Wa qala asy-sya'iru la astashilanna as-sa'ba au udrikal muna fama anqadil amalu illa lisabiri. Sungguh aku akan menjadikan sesuatu yang sulit itu mudah sampai aku menjumpai cita-citaku, dan tidaklah didapatkan sebuah cita-cita kecuali bagi orang yang sabar. Taib. Makna au itu adalah ila. Jadi au udrika ila an udrika. Demikian. Contohnya lagi misalnya wasani ka qaulika la aqtulannal kafira au yuslim ay illa. Jadi laqtulannal kafira illa an yuslima.
Demikian ya. Wa kuntu idza ghamaztu qanata qaumin kasartu qu'ubaha illa an tastakima. Tayyib. Yang terakhir adalah illa an tastakima fala aksira qu'ubah wa yasihu an takuna huna bima'na ila lian al-istiqamata la takunu ghayatan lil kasri. Tayyib. Jadi al-muhim al-khulasa ikhwan dan akhwat bahwasannya an mudmara wujuban itu jatuh juga setelah au, yang mana au ini maknanya ada dua, ada bermakna ila yaitu sampai, ada juga bermakna illa yaitu kecuali. Ya, takdirnya tadi ya ila an, illa an, demikian. Jadi au maknanya dua, bisa ila, bisa juga illa. Dan hatta setelahnya itu wujuban takdiru an. Allahu a'lam bissawab. Nah, ikhwan dan akhwat, sampai sini antum ada pertanyaan? Ada pertanyaan ikhwan dan akhwat? Ada insyaallah Ustaz. Baik. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Jika ada kesalahan dari pribadi Ana, apabila ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wabarakatuh.